Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama kepada yang saya hormati dan kita banggakan, yaitu masyarakat Kelurahan Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mudah-mudahan semua masyarakat dalam kondisi sehat dan tidak ada halangan apapun. Kita bersama-sama untuk mendengarkan apa yang insya Allah saya sampaikan nanti sangat bermanfaat bagi masyarakat semuanya, yaitu bagaimana membangun budaya ketahanan mental masyarakat dalam bencana pandemi COVID-19 ini menuju tatanan baru. Kita tahu bahwa mulai bulan Desember 2019, Indonesia bahkan dunia digemparkan oleh COVID-19 ini. Dan kita sebagai masyarakat harus mensikapi bagaimana agar kita mampu untuk mensikapi dengan baik agar imun kita, agar pikiran kita tidak cenderung menurunkan imun tersebut. Acara ini disponsori oleh Kuliah Kerja Nyata Proses Pembelajaran Masyarakat Universitas Gadjah Mada tahun 2020 dengan tema membangun budaya ketahanan mental masyarakat. Kita tahu bahwa KKN ini kuliah kerja nyata yang dipelopori oleh mahasiswa agar masyarakat mampu untuk mengenal bagaimana cara menangani atau paling tidak mensikapi penyakit ini. Kita tahu bahwa ketahanan masyarakat itu terdiri dari bagaimana meningkatkan ketahanan individu, meningkatkan ketahanan keluarga, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan meningkatkan ketahanan kelompok khusus. Nah, kalau individu, keluarga, masyarakat memahami dan mengetahui bagaimana cara kita untuk mensikapi virus corona ini, insya Allah kita tenang, kita tidak stres, kita tidak cemas, sehingga kita mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa orang dikatakan sehat mentalnya adalah suatu kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Yang saya garis bawahi di sini adalah kondisi yang sejahtera dan produktif. Kalau kita mampu untuk menangani atau tidak stres, itulah dikatakan kondisi yang sejahtera. Dengan kondisi sejahtera, kita mampu untuk produktif dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Artinya kita tidak terganggu oleh COVID tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita seperti apa adanya. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa kesehatan mental merupakan terhindar seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres.
orang yang memiliki mental yang sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri atau lingkungan. Nah, yang kita garis bawah ini adalah tekanan-tekanan. Tekanan itu datang dari mana saja. Nah, saat ini tekanan itu paling banyak adalah informasi-informasi yang datangnya dari media massa, radio, televisi, dan lain sebagainya, terutama kali berkaitan dengan COVID-19 ini. Termasuk lingkungan kita juga menghembuskan hal-hal yang tidak wajar terkait dengan hal ini, sehingga semakin menurunkan daya tahan tubuh kita kalau kita tidak segera menanganinya. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat, terutama kali di Karangsari ini, di Kecamatan Pengasih, tentunya yang diidam-idamkan adalah sehat jiwa. Apa itu sehat jiwa? Adalah sesuatu yang utama, menjadi sumber tenaga dan semangat berada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup. Dan unsurnya adalah manusia yang bersifat non-materi. Kita tahu bahwa orang dikatakan sehat jiwa apabila sistem perilakunya, baik itu tindakan, pikiran, perasaan, itu menyatu, saling koordinasi, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga mampu bersinergi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang terdiri dari tindakannya, pikirannya, perasaannya seiring sejalan. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang dikatakan sehat jiwa adalah mampu menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk. Mempunyai kemampuan menyesuaikan diri pada lingkungan, berinteraksi, dan berintegrasi dengan baik, tepat, dan bahagia. Ini dikatakan dengan sehat jiwa. Kalau Undang-Undang Nomor 18 2014 mengatakan bahwa sehat jiwa adalah suatu kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ini dikatakan dengan sehat jiwa. Oleh karena itu, pada masyarakat dan seterusnya, agar kita mempunyai ketahanan tubuh fisik yang baik, mari kesehatan mental kita ini kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Nah, kondisi saat ini, Bapak Ibu semuanya, pemirsa, tidak lepas dari 3 sistem yang terdiri dari lingkungan pandemi sendiri, sehat mental, ketahanan masyarakat. Nah, stresor utama kenapa kita ini terjadi stres, terjadi cemas, karena lingkungan pandemi ini, lingkungan pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu terhadap sehat mental kita. Dan sangat menurunkan ketahanan masyarakat kita. Nah, kalau ini tidak kita jaga, tidak kita atasi, maka imunitas tubuh kita itu juga ikut menurun. Kalau imunitas kita ini ikut menurun, maka kita akan mudah terserang oleh virus, apalagi virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita menjaga ketahanan mental kita, menjaga ketahanan masyarakat kita, sehingga apa? Ketika ada lingkungan pandemi COVID-19, kita mampu untuk mensinergikan, kita mampu untuk menangani, menahan informasi-informasi ini, agar apa? Kita mampu menyelaraskan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tahu semuanya bahwa
COVID-19 ini suatu penyakit yang sangat menular, yang munculnya pada bulan Desember 2019, makanya dikatakan COVID-19. Tempatnya di mana? Wuhan. Nah, Wuhan ini adalah tonggak pertama mengeluarkan atau memproduksi suatu virus COVID-19 ini. Nah, penularan coronavirus ini sangat masif, progresif, menyeluruh, parah, bahkan mematikan. Dan sampai saat ini pun belum ada obatnya. Bahkan belum ada imunnya atau vaksinnya, itu belum ada. Oleh karena itu, masyarakat sangat stres apabila mendengar orang terjangkit COVID, apalagi ada orang yang meninggal karena COVID, bahkan mendekat pun biasanya tidak mau, ya, karena takut ketularan. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat yang mempunyai individu, keluarga, dan lain sebagainya, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Sebelum kita akan melakukan sesuatu, ya, perlu diketahui bahwa mendengar COVID, orang merasa cemas, khawatir yang berlebihan, takut, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, ragu-ragu, merasa rendah diri, kecewa, pemarah, agresif. Reaksi fisik biasanya jantung berdebar, otot tegang, sakit kepala, ya. Inilah yang merupakan respon dari tubuh kita ketika mendengar yang dinamakan dengan COVID-19. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bersahabat dengan hal ini, dan kita harus mampu menerjemahkan, ya, secara kognitif, afektif, psikologis, ya, serta bagaimana personal kita, ya, sosial kita, dan lain sebagainya, ya. Untuk apa? Agar kita, ya, dalam menghadapi respon terhadap stres, yang pertama adalah kita harus melawannya. Dengan cara apa kita melawannya? Dengan cara berolahraga, kegiatan seperti biasanya, ya. Setelah itu kita harus mampu yang disebut dengan fake, atau bagaimana cara kita melawan. Yang kedua adalah dengan cara kompromis, atau bagaimana kita kompromi terhadap hal tersebut, ya. Misalnya selalu mencuci tangan sebelum makan, lalu ketika misalnya kita setelah bepergian mandi, ganti pakaian. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengabaikan hal tersebut. Agar apa? Agar pemikiran kita itu tidak terfokus kepada COVID dan akibat-akibatnya. Maka kita sebagai masyarakat harus mampu melawannya, harus mampu berkompromi, harus mampu menghilangkan pemikiran-pemikiran terhadap stres tadi dengan cara yang saya sampaikan tadi. Nah, kita tahu bahwa seseorang ketika mendengar COVID-19, maka di situ nanti dia akan terjadi stresor. Ada suatu stresor, ya. Apalagi di masyarakat itu sudah ada terdengar ada PDP, pasien dengan pengawasan, ODP, orang dengan pantauan, OTG, orang tanpa gejala. Apalagi yang terjadi itu adalah tenaga kesehatan
dengan gejala-gejala batuk dan lain sebagainya. Bahkan sekarang masyarakat itu ada yang menutup kampungnya, tidak boleh ada orang lewat dan lain sebagainya. Takut sekali dengan COVID-19 ini. Begitu juga ada di masyarakat satu diskriminasi. Apa yang didiskriminasikan? Misalnya kos-kosan, tempat tinggal, ya, pemakaman. Apabila ada orang yang terkena hal ini, maka mereka tidak boleh lewat sini, tidak boleh tinggal di sini, bahkan diusir oleh ibu kosnya dan lain sebagainya. Nah, diskriminasi seperti ini itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita bisa menyampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mempunyai suatu pemahaman yang baik terhadap bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara kita, ya, baik itu pencegahan dari orang ke orang, terus bagaimana cara kita mencegah dengan alat-alat, cara kita mencegah dengan orang yang terkena dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat kita saat ini ada yang lueh-lueh gitu ya. Ada yang suka-suka, apalagi sudah dibuka sedikit, dikurangi. Wah, ada yang ke pasar, ada yang ke mall dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada uang diberikan pemerintah oleh 600.000 untuk makan karena lockdown dan lain sebagainya. Itu dibelikan pakaian ke mall dan lain sebagainya. Padahal itu adalah untuk lockdown biar mereka berada di rumah, beli beras, beli makanan untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari selama 1 bulan. Bukannya untuk dibelikan pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai masyarakat harus mampu memahami bagaimana kita men-setting untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau ke pasar menggunakan apa, kalau misalnya kita ada kegiatan di rumah seperti menggunakan apa, itu harus kita pahami. Misalnya kalau kita di rumah itu kan sudah ada, mudah-mudahan kita tahu semua terhadap anggota keluarga kita, maka kita tidak perlu ya menggunakan misalnya masker dan lain sebagainya. Tapi ketika kita keluar, ini wajib kita menggunakan masker. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan masyarakat, dari mana dan lain sebagainya, sehingga kita harus bisa beradaptasi, harus bisa mencegah, harus bisa menahan kalau misalnya ada orang bersin, orang batuk dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita sebagai masyarakat, setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Ya. Cara bertanggung jawabnya seperti apa? Kalau kita di rumah misalnya, dulu itu di tiap anggota masyarakat atau di rumah-rumah itu biasanya ada tempat cuci tangan ya, dengan wadah pancuran ya, dan terbuat dari tanah liat ya. Itu setiap rumah itu dulu punya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, ya kita harus menyiapkan paling tidak setiap rumah itu mempunyai tempat cuci tangan ya sebelum masuk rumah. Nah, lebih modern lagi biasanya dengan hand sanitizer ya. Itu bisa untuk dengan alkohol dan lain sebagainya, sehingga mampu untuk membasmi virus-virus yang ada di tangan kita sebelum kita masuk rumah atau sebelum kita makan,
sebelum kita tidur dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu menjelaskan kepada masyarakat, dan masyarakat harus mampu bagaimana bertindak, berpikir agar agar mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang kita sampaikan ini. Untuk apa? Untuk sehat mental kita, sehat jiwa kita, sehat fisik kita, sehingga kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, kita sebagai masyarakat terkait dengan permasalahan COVID-19, biasanya masyarakat akan timbul yang disebut dengan stres, takut, cemas, bahkan sampai depresi. Oleh karena itu, bagaimana cara kita walaupun ada stres, takut, kita tetap berjalan seperti semula, kita mampu untuk bekerja seperti semula kalau kita mengetahui sifat-sifat virus tersebut, cara penanganannya, cara pencegahannya, sehingga kita tetap bisa jalan dalam kondisi seperti biasanya. Nah, untuk hal tersebut kita harus misalnya stres, takut, cemas, depresi. Ini semua ya kita harus mampu untuk menganalogikan ya. Kita harus siap untuk menghadapi. Cara menyiapkannya apa? Tadi kita harus mampu menjelaskan, kita harus mampu menanganinya, kita harus mampu cara-cara yang terbaik. Misalnya sekarang ya ada yang jaga jarak misalnya ya, cuci tangan, terus selalu menggunakan masker. Untuk apa? Agar kalau kita sudah tahu dan paham makna untuk menggunakan masker, makna untuk cuci tangan, makna agar jaga jarak, mudah-mudahan stres, takut, cemas ini dapat terselesaikan. Nah, kita sebagai masyarakat jangan lupa bahagia dengan menggunakan apa? Manajemen stres. Manajemen stres ini banyak ya teori-teorinya, tetapi kita ambil aja begini aja. Manajemen stres ini adalah kita lakukan ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masyarakat sekitar ini. Tidak perlu mahal-mahal, misalnya bermain musik, olahraga, ya, terus apa saja, ya, yoga dan lain sebagainya. Agar apa? Agar hati kita ini senang, pikiran kita ini senang, sehingga kita mampu untuk menangani, kita mampu untuk mencegah COVID, dan kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita, maka imun di dalam tubuh kita itu akan meningkat. Kalau imun kita itu meningkat, maka virus-virus itu akan bisa dikalahkan oleh imunitas tubuh kita. Nah, oleh karena itu masyarakat, saya berharap pertama adalah kita harus bersenang, ya, senang-senang, ya. Jangan sampai kita stres, jangan sampai kita cemas, ya, terhadap menghadapi hal tersebut. Yang kedua, kita lakukan olahraga yang baik sesuai dengan kemampuan atau apa saja. Manajemen stres bisa olahraga, bisa musik, bisa yoga, apapun yang kita lakukan asal senang, mampu, mau, sehingga mengatasi permasalahan-permasalahan kita. Sehingga ketika itu kita laksanakan, mudah-mudahan kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan imun kita, sehingga kita mudah-mudahan terbebas dari COVID-19 ini.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama kali bagi diri saya sendiri. Dan berikutnya adalah pada mahasiswa semuanya yang KKN di Pengasih, Kecamatan Pengasih dan Kabupaten Kulon Progo ini, serta masyarakat semuanya yang ada, terutama kali di Jatisari dan Pengasih, yang berbahagia, baik itu anak-anak maupun orang tua, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, agar terhindar dari yang namanya virus COVID-19 ini. Dan saya yakin kita semua pasti akan menginginkan tidak ada terserang dari penyakit tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri, sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.